Olga cerita tentang Wewe Gombel. Wewe Gombel itu adalah orang jahat. Aku bilang seperti itu. Yang suka menculik anak-anak yang bandel, yang nakal, yang lemes, yang mulutnya celetak-celetuk aja. Nah, Nek, Wewe Gombel zaman sekarang udah hebat. Udah ada peningkatan. Nggak cuma nyulik anak-anak, tapi dia sekarang suka nyulik bapak-bapak. Apa maunya? Ya jadi gini Pak, gimana kalau saya tawarin ke Bapak, kalau Bapak menghilang dari kampung ini ya barang 3 hari aja. Di situ saya akan fasilitasi Bapak. Bapak bisa makan gratis, tinggal gratis, pokoknya semua gratis kita fasilitasin. Gimana Pak? Uang sakunya ada nggak? Khusus buat Pak Hansip, ada uang sakunya. Wah, kali itu mah saya mau. Kalau gue samperin si Mila, dia ngadu sama bini gue. Tales Bogor nggak liwat-liwat, biasanya liwat. Apes bener gue nih hari nih, heran. Mimpi apa gue semalam ya? Bapak. Neng, ini Neng mau kemana? Dagang apa? Kalau dagang, abang borong. Bukan Pak, bukan. Saya bukan lagi dagang. Oh. Ini saya dari LSM Pemberdayaan Wanita. Oh, iya, iya, ini iya, ada iya. selebarannya, mungkin bisa dibaca, Iya, Pak. iya. Ini, Pak. Oh, iya, iya. Abang setuju, Neng. Kebetulan, abang habis ribut sama bini. Bayangin, abang dibikin kayak kacung. Dia maunya aja. Nah, sekarang abang mau tes dia. Bagaimana rasanya orang nggak punya laki? Betul nggak? Kalau abang memang nggak bisa tanpa perempuan. Makanya Neng mesti dampingin abang. Ya kan? Janji nih. Iya, bisa diatur, Pak. Jangan bergerak. Oh, tuh, Wak, gapat, Mak. Lembut. Kak Olga akan ceritain tentang dongeng 7 Bidadari dan Jaka Tarub. Pada zaman dahulu kala, ada 7 bidadari dari kayangan memakai selendang turun ke bumi, ingin mandi di sungai. Di saat 7 bidadari itu mandi, ada pemuda tampan, ganteng, keren, seperti Kak Olga. Tapi namanya Jaka Tarub. Jaka Tarub itu melihat bidadari karena cantik, dan ada satu bidadari yang cantik sekali. Dia berusaha mengambil selendang itu supaya bidadari itu tidak kembali lagi ke kayangan. Tapi sayang sangat disayang. Saat Jaka Tarub mengambil selendang itu, tertangkaplah oleh polisi lalu lintas. Kak Olga, emang zaman dahulu kala ada polisi lalu lintas? Shh, diam loh. Cerita-cerita gue, gak usah baik ngomong. Gue sambelin tuh mulut. Kak Olga, ceritanya yang lain aja. Ceritanya nggak usah ada yang polisi. Tenang, Kak Olga masih banyak dongeng yang bagus untuk didengerin. Dongeng yang kedua. Dongeng yang sangat luar biasa. Ini tentang Dayang Sumbi dan Sang Kuryang. Suatu hari, Sang Kuryang pergi berburu selama 10 tahun. Dia nggak pulang-pulang. Dan Dayang Sumbi diam duduk manis di rumah. Dan dia akhirnya mendapatkan ilmu cantik. Dan pada akhirnya, Sang Kuryang pulang ke rumah. Tiba-tiba dia melihat wanita yang sangat cantik, yang manis dan indah, dan muda. Saat itu juga Sang Kuryang menyatakan cinta dan ingin menikahinya. Tiba-tiba datanglah polisi lalu lintas. Ah, Kak Olga, itu mah polisi-polisi juga. Yang lain dong yang lebih seru. Pada zaman dahulu kala, ada dongeng tentang maling kundang bersama ibunya. Pada suatu hari, maling kundang pergi ke mancanegara. Dan akhirnya, maling kundang pulang. Dan dia menjadi saudagar yang paling kaya di kampungnya. Ibunya senang, bahagia. Tapi maling kundang tidak mengakui bahwa itu dia ibunya. Dan ibunya bersumpah
Hai maling kundang, kau nanti akan jadi batu. Dan tiba-tiba ada polisi lalu lintas. Ah, kalau enggak, itu mah sama aja polisi-polisi juga. Yang lain dong. Kalau enggak kita bubar nih. Bawel banget nih anak, protes mulu bisanya. Nih, sekarang gue kasih cerita yang paling bagus tentang Wewe Gombel. Suatu hari, ada anak-anak yang bandel dan nakal. Dia dimakan sama Wewe Gombel dan ditaruh di bawah gunung. Itu dia ceritanya. Mana kagak pamit, kagak ngomong lagi. Kemana ya? Mana nih hari mesti bayar listrik, bayar air. Beli jajan kokomnya belum dikasih, belum bilang aja. Mana sih? Duh, masa iya mesti Kokom yang nalangin duitnya? Duit dari mana Kokom? Pasti tuh anak-anak keselak deh dengerin dongengnya si Olga yang kagak jelas juntrungannya. Dasar anak kecil, mulutnya lemes banget kayak mama. Kesel banget tau gak, Nek? Kenapa lu? Nek, Olga ngedongeng udah capek-capek, Nek. Emang nggak boleh Olga ngedongeng pakai polisi? Dia melemes banget. Kak Olga, ceritanya boleh nggak pakai polisi? Lu, terus sekarang anak-anaknya kemana? Pergi, kabur, nggak tahu kemana. Lu dongengnya tentang apa? Olga cerita tentang Wewe Gombel. Wewe Gombel itu adalah orang jahat, aku bilang seperti itu. Yang suka menculik anak-anak yang bandel, yang nakal, yang lemes, yang mulutnya celetak-celetuk aja. Nah, Nek, Wewe Gombel zaman sekarang udah hebat. Udah ada peningkatan. Nggak cuma nyulik anak-anak, tapi dia sekarang suka nyulik bapak-bapak. Lu kan si Rehan, anaknya Pak Suli. Muka lu kenapa pucet begitu kayak orang cacingan? Ada Wewe Gombel, Ceng. Di mana? Kampung kita. Kecil-kecil udah jago ngarang lu. Gimana udah gede? Ceng Tajir, suaminya Ceng Sopi lagi hilang kan? Kok lu tahu? Ceng Tajir diculik sama Wewe Gombel. Hah? Yang bener lu. Gimana ya caranya buat bayar listrik, jajan Kokom, nonton liatan cepet gimana ya? Kokom tahu nih gimana caranya nih. Nih semua baju babe kalau dijual 200.000. Cepet nih, banyak banget yang beli. Lumayan tuh buat bayar listrik, buat nonton main tancap, buat jajan. Lumayan kan? Juga nih, semuanya aja. Mami. Anak Mami udah pulang. Gimana nenek lo? Hantu dia, Mi. Makanya cepet-cepet pulang. Nenek kerjaannya pacaran mulu. Kagak betah. Pacaran? Mami kenapa? Kok sedih kayak gitu? Rika, papi lu udah sehari kagak pulang-pulang. Dengar-dengar nih ya, katanya diculik sama Wewe Gombel. Wewe Gombel? Mana ada Mi zaman sekarang. Udah lah Mi, papi baru kagak pulang sehari aja udah kelimpungan kayak gitu. Kalau seminggu kagak pulang, baru Mami boleh panik. Ayah aja biasa-biasa aja. Ya udah deh, Mami kudu nyelidikin lagi nih di kampung nih. Jangan nih. Udah lu masuk sana. Tunggu enggak? Kom, bapak lo mana, Kom? Gue kemari mau ngasih obat. Katanya bapak lo kan cacingan. Cacingan apaan? Nih babe ayah sampai gini hari nih kagak tahu kemana. Pergi kagak pulang-pulang, nggak ngerti ayah. Lah terus lu ngapain bawa koper? Mau kabur? Kagak. Diusir? Kagak.
Nih 2 koper isinya baju-baju babe. Ayah mau jualin semua di kampung-kampung sini nih, biar dapat duit. Aduh, Kokom, dengar baik-baik ya, Kom. Lu kan tahu sendiri, orang kampung di sini kan susah-susah, melarat-melarat. Kalau lu dagang di sini kagak bakal laku. Mendingan lu ikut Bang Olga. Kita dagang di emperan sana, pasti laku.